Oke, halo guys, selamat malam ini buat teman-teman semuanya. Waktunya update portofolio besok saja ya di hari Minggu karena di 2 minggu kemarin lumayan kesedot parah banget ya. Dapat koreksi yang lumayan dalam dan tetap aku hold. Tidak ada yang aku jual. Parah sih memang ya, tapi ya nggak apa-apa ya, di dalam bermain kripto itu memang gampang-gampang susah ya. Tapi sebetulnya cuma ada dua kemungkinan sih ya. Kalau nggak naik ya turun, cuma tebakannya itu tok. Beda kalau bisnis itu harus kita mikirnya itu sampai jelimet ya, bagaimana membuat produknya, bagaimana penjualannya, marketingnya, belum lagi soal pajaknya. Ya tapi kalau kamu di kripto ini cuma ada dua tebakan nih. Kalau nggak naik ya turun ya. Kalau kamu fokus belajar tentang kripto, lama-lama juga bakalan mengerti, dan pastinya belajar dari pengalaman dari kesalahan, dari kegagalan juga. Uh, Hari ini belum mau update portofolio. Besok di hari Minggu saja. Lumayan parah sih. Ya di hari ini mungkin di sini ya meskipun tebakannya cuma naik atau turun, tapi di sini juga harusnya kita mikir ya kalau harganya naik itu pasti kemungkinan bakalan turun, tapi kalau harganya turun kemungkinan bakal naik. Kuncinya cuma itu sih ya teman-teman, harus bisa kontrol emosi, kontrol nafsu, jangan FOMO. Terus yang penting selalu ada amunisi yang standby ya. Jadi kalau ada peluang-peluang kayak koreksi seperti minggu ini dan juga minggu kemarin tuh, itu adalah kesempatan atau peluang terbaik buat teman-teman bisa tembak di harga bawah. Contohnya di sini ada Ethereum, mana ETH? ETH ya ini ya. Agak sedikit lemot ya. Oke. Kita bahas untuk koin Ethereum. Ya dari time frame we can see seperti ini. Ya time frame-nya seperti ini, chartnya ya teman-teman, lumayan dalam juga koreksi. Banyak orang yang panik membuang koinnya, yang padahal ya kalau teman-teman yang sudah punya amunisi ya, atau memanfaatkan dari kepanikan para teman-teman yang punya koin ya, di sini sudah mengambil limit order di harga 50 juta. Karena tahu harganya turun sangat drastis dan banyak banget teman-teman yang panik ya. Kita coba di time frame per 1 jam ya di sini. Bisa lihat ya. Pas waktu di harganya dari sini turun dalam 1 hari ini tajam banget ya. Jadi banyak buyer yang sudah standby pasang limit order di harga 50 juta. Nah, ketika catnya sudah menyentuh di harga 50 juta, langsung mantul gitu aja ya. Mantul istilahnya seperti itu. Dan itu adalah para smart money yang pinter memanfaatkan dari kepanikan pasar, dan untuk harganya lumayan langsung naik ya. Jadi meskipun misal ambil profit tipis-tipis pun, kalau mau di TP pun juga pastinya sudah untung. Tapi kalau mau di hold terus juga, untuk sampai ke titik ATH di harga 65 juga pasti sini masih butuh beberapa minggu lagi. Untuk koin selanjutnya, jadi gini, jadi teman-teman itu meskipun hanya ada dua kemungkinan tebakan naik atau turun, tapi teman-teman itu kalau beli koin itu juga harus punya alasan ya, entah itu fundamental, entah itu dari harga pasar, atau dari apapun itu.
informasi, berita, komunitas, apapun itu teman-teman juga pastinya harus mempunyai alasan dan juga keyakinan tersendiri. Jangan hanya karena nafsu. Wah, ini satu koin harganya kayak di sini SKYA ini. Wah, kenaikannya 100% lebih ya. Nah, ikutlah beli ya. Jangan sampai teman-teman beli di pucuk nanti harganya merah, ujung-ujungnya nyangkut dan cut loss ya. Jual rugi ya, cut loss itu jual rugi. Jangan sampai teman-teman seperti itu. Kalau mau di hold terus juga pastinya kalau belinya di pucuk itu bakalan lama lagi ya. Salah satu contohnya di sini aku bakalan review untuk koin modeng. Ini kita buat kontennya dari HP saja ya, biar teman-teman juga kebanyakan mainnya dari HP ya. Jadi sekarang apapun kalau apapun itu pakai HP pun sebetulnya bisa ya. Modeng. Modeng ini saya itu terus nyicil ya, terus nyicil karena di sini teman-teman ya, ini catnya hampir-hampir mirip ya dari minggu-minggu yang lalu, mungkin sekitar 2 minggu, 4 minggu atau 1 bulan yang lalu itu ini catnya sama ya, catnya ya mirip ya. Nah, untuk kecenderungan dari modeng ini kan pasti ya di sini ada kenaikan terus turun 1 2 3 mungkin sekitar 2 mingguan turun, habis itu naik lagi, turun lagi, naik lagi seperti itu. Dan sebetulnya ya di sini titik sini itu sebetulnya dari kemarin itu sudah harusnya naik lagi sih dalam hitungan mingguannya, karena di sini sudah lebih agak lama dibanding yang ini, karena kemarin banyak koin itu yang merah semua dan akhirnya si modeng ini juga tidak kuat lagi bertahan di titik di sini, ikut keseret ke bawah. Dan untungnya juga meskipun keseret ke bawah tidak sampai ke titik sini. Ya, kalau sampai ke titik ini mungkin nggak tahu minggu depan itu bakalan naik ke atas atau kalau turun ya pastinya sampai ke sini sih ya. Sampai ke titik bawah sini untuk titik pantulnya. Jadi kita tunggu saja, mudah-mudahan minggu depan sudah membaik. Dan sebetulnya di episode ke-14 kemarin aku sudah buatkan konten bahwasanya di minggu-minggu ini dan minggu-minggu besok itu kesempatan buat teman-teman semuanya mencari titik masuk yang apa sih bahasanya kemarin lupa ya. Pokoknya minggu ini dan juga minggu besok itu teman manfaatkan harga-harga yang kemungkinan masih ada koreksi atau penurunan. Ya, karena apa keyakinan aku masih hold koin-koin aku itu karena untuk pasar saat ini masih bullish ya, menurut aku masih bullish untuk di tahun 2025, tentunya di kuartal 1. Terus masih ada juga menunggu dari pelantikan Presiden Trump ya. Terbukti kemarin waktu Presiden Trump terpilih itu kenaikannya sangat luar biasa, semua koin bullish pada waktu itu hampir 1 minggu ke 2 minggu naik terus, dan koreksi baru di minggu kemarin sama di minggu ini ya. Ya, masih ada kesempatan buat teman-teman semuanya yang belum masuk, silakan masuk, manfaatkan harga terbaik, ambil posisi terbaik buat teman-teman semuanya untuk menyambut di kuartal 1 2025. Oke, selain di koin modeng, di sini aku ada koin yang cukup unik. Koin ini namanya, ini aku tulis ya, Celsius ya. Koin adalah koin mati ya, atau mati suri. Yes. Nah, sayang sekali ini sebetulnya kalau dilihat dari komputer atau laptop itu bisa lebih panjang lagi untuk time frame-nya ya.
Tapi nggak apa-apa, ini sudah cukup ya. Ya, jadi kalau Celsius ini di titik ini adalah ya mungkin adalah sudah titik terendah ya. Dan saya masih hold koin ini kenapa? Padahal koinnya itu adalah koin yang sama sekali tidak bergerak ya. Cenderung merah-merah terus ya, dari sini merah terus mengalami penurunan terus, tapi ya saya membeli ini dengan alasan saya kenapa meskipun koin ini adalah koin yang kalau tidurnya itu lama sekali, tapi sekali bangun itu langsung pergerakannya sangat sangat luar biasa sekali, ratusan persen. Mungkin dari titik sekarang ini kalau sampai naik ke titik 34 ini mungkin 700-an% ya. Ya antara 500 sampai 700-an% nih sampai di harga ATH 34.000 itu. Ya, jadi ya nggak banyak ya, cuma dikit saja. Ya nggak tahu kapan geraknya, kapan naiknya. Kemarin waktu koreksi ini juga ikut koreksi. Ya, ini cenderung kalau tidurnya itu lama banget, tapi sekali bangun itu langsung luar biasa sekali. Kenaikannya itu ratusan persen sih. Itulah Celsius ya. Jadi teman-teman jangan ikut-ikut ya. Harus punya alasan dalam teman-teman itu membeli koin, baik itu dibaca dari time frame-nya ya, sejarah koinnya seperti apa. Kalau koin-koin yang sudah lama dirilis itu enak ya, dilihat dari time frame weekend-nya itu bisa kelihatan ya seperti. Ya kalau koin-koin baru itu susah sekali bacanya. Ya mau dianalisa juga susah. Soalnya harus pintar-pintar teman-teman mencari informasi tentang koin-koin tersebut ya. Kayak contohnya meme coin itu adalah cuma ini ya, koin lucu-lucuan saja, biasanya dibentuk dari komunitas untuk pergerakan pasarnya, bukan dari suatu project atau apapun fundamental ya, cuma lucu-lucuan saja sih. Kayak meme coin itu kan cuma gambarnya cuma ini ya, kayak hewan-hewan seperti itu ya. Modeng meme coin yang menurut saya juga unik ya, beda dari yang lain. Ini adalah si Kudanil. Kalau PP kan kata hijau itu ya, kodok hijau, dan ada Dogi, ada Dogs. Ya aneh-aneh lah segala pokoknya ya. Ya meskipun intinya gini ya teman-teman, meskipun cuma nebak naik atau meskipun cuma nebak naik atau turun, teman-teman juga setiap membeli itu harus punya alasan, tetap beli di harga terbaik. Selalu siapkan amunisi untuk peluang yang selalu tiba-tiba seperti minggu ini dan juga minggu kemarin. Manfaatkan peluang yang ada untuk mendapatkan profit yang maksimal. Bye.